Halo, selamat datang dalam pertemuan ini. Kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Terima kasih telah mampir dalam pertemuan ini. Mari kita sama-sama menyimak dan mendengarkan serta memahami apa-apa yang saya terangkan dalam pertemuan ini. Saya mohon supaya subscribe Elita LTV untuk perkembangan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mari kita memulai bersama pertemuan permintaan dan penawaran. Apa itu permintaan? Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga, jumlah, dan selama periode tertentu, ditambah dimensi geografis. Teori permintaan menerangkan tentang sifat para pembeli atas suatu barang. Hukum permintaan menyatakan apabila harga suatu barang naik, maka jumlah permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang turun, maka jumlah permintaan harga tersebut akan naik. Pastinya ya, kalau kita harganya itu murah, artinya harganya turun, itu pasti banyak yang mau membeli dan akhirnya permintaannya terhadap barang tersebut itu akan naik. Dan begitu pula dengan sebaliknya. Jadi apa itu permintaan? Permintaan adalah keinginan saya, keinginan kalian, dan kita adalah konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa. Hukum permintaan ini berlaku dengan asumsi hal-hal lain tetap atau ceteris paribus. Yang dimaksud dengan hal-hal lain adalah faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi jumlah barang yang diminta selain harga barang yang bersangkutan. Jika salah satu dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan berubah, maka hukum permintaan itu tidak berlaku. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga barang lain yang terkait. 2. Tingkat pendapatan per kapita. 3. Selera atau kebiasaan. 4. Jumlah penduduk. 5. Distribusi pendapatan. 6. Perkiraan harga di masa datang. 7. Usaha-usaha produsen untuk meningkatkan penjualan. 8. Ketersediaan barang di masa datang. 9. Atribut suatu barang. Tabel 21 di bawah ini adalah tabel daftar permintaan buku tulis, di mana terdapat keadaan PQRST, ada harga dalam rupiah, dan jumlah yang diminta sesuai dengan keadaan PQRST tersebut. Keterangan dari tabel 2.1 di atas itu memberikan gambaran tentang permintaan atas buku tulis pada berbagai tingkat harga. Makin tinggi harga buku tulis, makin sedikit jumlah buku tulis yang diminta. Sebaliknya, semakin rendah harganya, semakin banyak buku tulis yang diminta. Pada harga Rp500, hanya 200 buku tulis yang akan dibeli, sedangkan pada harga Rp100 sebanyak 1.300 buku tulis akan dibeli. Nah, dengan menggunakan data yang terdapat dalam tabel 2.1 di atas, dapat dibuat kurva permintaan. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan perkaitan di antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Oke, mari kita berikutnya menggambar bagaimana kurva pada tabel 2.1 di atas.
pada kurva 2.1 di atas, maka di bawah ini kita bisa menggambar kurva permintaan atas buku tulis. Ini adalah gambar 2.1 di mana kita menghubungkan titik PQRST, ya, yang ini adalah kurva permintaan atas buku tulis. Jadi, titik-titik antara harga dalam rupiah dan jumlah barang itu kita hubungkan satu-satu dan membentuk kurva permintaan atas buku tulis. Gambar 2.1 pada kurva permintaan DD terdapat 5 titik, yaitu P, Q, R, S, dan T. Masing-masing titik ini menggambarkan tiap-tiap keadaan pada tabel 2.1. Sebagai contoh, dalam tabel 2.1, keadaan P menggambarkan bahwa pada harga Rp500, jumlah buku tulis yang akan dibeli adalah 200. Dalam gambar 2.1, titik P juga menggambarkan keadaan seperti itu. Jadi, mohon dilihat kurvanya, gambar, dan gambar daripada tabel. Pada kurva permintaan, dalam menganalisis permintaan, ada dua istilah yang berbeda, permintaan dan jumlah barang yang diminta. Permintaan adalah keseluruhan dari kurva permintaan. Jadi, permintaan menggambarkan keadaan keseluruhan dari hubungan di antara harga dan jumlah permintaan. Jumlah barang yang diminta dimaksudkan sebagai banyaknya permintaan pada suatu tingkat harga tertentu. Sebagai contoh, titik R menggambarkan pada harga Rp300. Jumlah barang dalam hal ini adalah barangnya adalah buku tulis yang diminta adalah Rp600. Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva yang bersifat demikian disebabkan oleh sifat perkaitan di antara harga dan jumlah yang diminta. Mempunyai sifat hubungan yang terbalik kalau yang satunya naik, misalnya harga, maka yang lainnya turun, misalnya jumlah yang diminta. Di situ di atas kita perhatikan itu ada D ke D, ya, P, Q, R, S, T. Kemudian ada titik D, D. Maksudnya itu adalah yang menghubungkan antara P sampai kepada Q, R, S, T, dan D lagi. Itu D disimbolkan adalah demand. Berarti demand adalah permintaan. Setelah di atas kita membahas tentang permintaan, maka ini adalah waktunya kita membahas tentang penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Teori penawaran menerangkan tentang sifat para penjual dalam menawarkan suatu barang yang akan dijualnya. Hukum penawaran menyatakan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah penawarannya adalah searah. Artinya, jika harga suatu barang naik atau turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik atau turun, atau di kata lain adalah ceteris paribus. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga barang input yang digunakan. 2. Harga barang lain yang terkait. 3. Tingkat teknologi yang tersedia. 4. Ekspektasi produsen atas harga barang tersebut di masa datang. 5. Jumlah perusahaan sejenis. 6. Kebijakan pemerintah.
Ini adalah tabel 2.2 daftar penawaran buku tulis, di mana ada keadaan A, B, C, D, E dalam harga rupiah dan jumlah yang ditawarkan. Masing-masing keadaan A, B, C, D, E tersebut berbeda. Kurva penawaran bisa kita gambar dengan menggunakan data-data yang terdapat dalam tabel 2.2. Dapat dibuat kurva penawaran. Jadi data-data itu kita hubungkan satu sama lain, maka akan terbentuk kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan perkaitan di antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Gambar 2.2 ini merupakan kurva penawaran buku tulis dari tabel yang di atas. Jadi data-data pada tabel 2.2 itu bisa kita gambarkan kurva penawaran buku tulis. Kurva penawaran atau kurva supply yang kita ketahui bahwa penawaran itu simbolnya supply atau S. Dengan menggunakan data dalam tabel 2.2 dalam gambar 2.2 dilukiskan kurva penawaran dari buku tulis. Titik A, B, C, D, dan E dalam gambar 2.2 secara berturut-turut menggambarkan keadaan A, B, C, D, dan E dalam tabel 2.2. Kurva SS, maksudnya di sini adalah titik S dari ujung A sampai kepada E itu ada kurva S, jadi dinamakan kurva SS, yaitu kurva yang melalui titik A, B, C, dan E adalah kurva penawaran. Mari kita lihat apa itu kurva penawaran. Dalam menganalisis penawaran, ada dua istilah yang berbeda, penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan. Penawaran berarti keseluruhan dari kurva penawaran. Jumlah barang yang diminta berarti jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Sebagai contoh, titik C menggambarkan pada harga Rp300. Jumlah barang yang dalam hal ini adalah buku tulis yang ditawarkan adalah 600 buah. Kurva penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas berarti arah pergerakannya berlawanan dengan arah pergerakan kurva permintaan. Bentuk kurva penawaran bersifat seperti itu karena terdapat perkaitan yang positif di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu makin tinggi harga, maka makin banyak jumlah yang ditawarkan. Mari kita lihat penentuan harga dan jumlah yang diperjualbelikan. Keadaan di suatu pasar dikatakan dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam suatu pasar. Dua cara dapat digunakan untuk menunjukkan keadaan keseimbangan tersebut. Satu, menggunakan angka, dan dua, menggunakan kurva permintaan dan penawaran.
Untuk menentukan keadaan keseimbangan secara angka, maka kita bisa melihatnya dalam tabel 2.3, di mana tabel ini menggambarkan permintaan dan penawaran terhadap buku tulis pada berbagai tingkat harga. Ada harga 500, 400, 300, 200, 100, itu berbeda-beda jumlah yang diminta, jumlah yang ditawarkan, dan sifat interaksinya. Keterangan dalam tabel 2.3, sebanyak 600 buku tulis diminta pembeli dan penjual menawarkan jumlah yang sama. Dengan demikian, tidak terdapat kelebihan atau kekurangan permintaan dan penawaran, karena masing-masing pihak merasa puas dengan keadaan yang wujud, tidak terdapat dorongan merubah harga dan jumlah barang yang ingin diperjualbelikan. Untuk keterangan tabel 2.3, keadaan dengan wujud tersebut adalah keadaan yang kekal dan dikenal sebagai keadaan keseimbangan atau equilibrium. Dengan harga dinamakan harga keseimbangan. Jadi, equilibrium itu adalah keseimbangan. Syarat untuk mencapai keadaan keseimbangan adalah jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Dalam contoh ini, jumlah buku yang memenuhi syarat tersebut adalah 600 buah, dan ia merupakan jumlah buku tulis yang diperjualbelikan. Gambar berikut adalah gambar 2.3 di mana penentuan harga-harga jumlah buku tulis itu diperjualbelikan. Ya, di sini kita bisa menarik titik-titik antara harga dan jumlah barang. Menentukan keadaan keseimbangan secara grafik, kurva DD menggambarkan permintaan buku tulis, dan kurva SS menggambarkan penawaran buku tulis. DD itu adalah demand dan SS itu adalah supply. Pada harga di atas Rp300, kurva penawaran berada di sebelah kanan dari kurva permintaan. Berarti penawaran melebihi permintaan. Keadaan ini tidak stabil dan harga akan mengalami penurunan. Pada harga di bawah Rp300, keadaan yang sebaliknya berlaku. Untuk menentukan keadaan keseimbangan secara grafik, kurva permintaan berada di sebelah kanan dari kurva penawaran, yang berarti permintaan melebihi penawaran. Ketidakseimbangan ini menyebabkan harga tidak stabil, yaitu cenderung untuk mengalami kenaikan. Pada harga Rp300, kurva permintaan dan penawaran saling berpotongan, yaitu di titik E. E itu apa? Keseimbangan atau equilibrium dengan simbol E. Potongan itu berarti permintaan sama dengan penawaran, dan dengan demikian keseimbangan tercapai. Keseimbangan artinya equilibrium, makanya ada di titik E. Demikianlah penyampaian saya dalam pertemuan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk perkembangan dari channel-channel ini, untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, mohon di-subscribe Elita LTV untuk perkembangan dari pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain pertemuan.